Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Silaban dengan NRP 2040101029. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari pelaksanaan kuliah praktek kerja. Kuliah praktek kerja ini diajukan untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di mana dalam proses pelaksanaannya, saya melakukan kuliah praktek kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023, di mana dengan jadwal dan ketentuan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 hingga 4 sore. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Tinjauan pelaksanaan mutasi di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan. Apa itu mutasi? Mutasi adalah aktivitas memindahkan pegawai dari suatu tempat ke tempat kerja yang lain. Pelaksanaan mutasi jabatan merupakan proses memindahkan jabatan baik melalui secara horizontal maupun vertikal melalui berbagai pencapaian yang ingin diharapkan seperti produktivitas, kepuasan kinerja, prestasi pegawai, dan kompetensi, serta jenjang karir atau pangkat yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pertimbangan pengangkatan jabatan secara objektivitas dan profesional tanpa membedakan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Nah, di slide ini juga dijelaskan sejarah singkat mengenai Disdik Jabar. Sejarah berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentu tidak lepas dari dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Momentum kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pasca Negara Republik Indonesia Serikat, RIS, dibubarkan pada 17 Agustus 1950, merupakan perkembangan penting bagi rakyat Jawa Barat, karena pada saat itu terbentuk pula Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu, dibentuklah kantor inspeksi pengajar daerah sebagai komando tertinggi untuk mengkoordinasikan kantor inspeksi yang mengelola jenis-jenis pendidikan di tingkat daerah atau provinsi. Untuk memperkuat secara teknis, ditetapkanlah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, salah satunya yaitu fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan menengah kejuruan (Dikmenjur), pendidikan menengah umum (Dikmenum), dan pendidikan tinggi (Dikti), pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, serta unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD. Di sini ada struktur organisasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberi tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Untuk birokrasi kerja yang teratur, setiap instansi atau perusahaan memerlukan adanya struktur. Demikian juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membutuhkan struktur yang terorganisir. Di sini ada penjelasan bidang guru dan tenaga kependidikan atau GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penulis atau saya ditempatkan di bidang guru dan tenaga kependidikan selama melakukan kuliah praktek kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kelompok guru dan tenaga kependidikan pada dinas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Aspek guru dan tenaga kependidikan meliputi pengelolaan, pemberian kesejahteraan, dan pengembangan karir. Bidang guru dan tenaga kependidikan membawakan yang pertama ada seksi pengelolaan, lalu yang kedua ada seksi kesejahteraan, lalu yang ketiga ada seksi pengembangan. Nah, pelaksanaan mutasi terhadap pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga yang menjalankan sistem mutasi terhadap guru. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga merupakan lembaga yang mempunyai wewenang khusus dalam kegiatan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Kegiatan mutasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan untuk mengisi posisi guru yang lowong di beberapa sekolah. Di samping sebagai upaya penyegaran, mutasi ini juga menjadi salah satu solusi untuk pemerataan tenaga guru baik SMA, SMK, bahkan SLB. Sehingga tidak ada di satu sekolah yang jumlah gurunya lebih sementara di satu sisi ada yang kurang. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten atau kota dalam melaksanakan mutasi harus berdasarkan prinsip-prinsip mutasi. Hal ini ditunjukkan untuk menjalankan penataan dan pemerataan guru dengan baik dan optimal sesuai kebutuhan setiap sekolah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil perlu menetapkan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pelaksanaan mutasi adalah mutasi tidak dilakukan dengan serta-merta sehingga mutasi pegawai tidak menentu dilaksanakan dalam setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Pegawai yang dimutasi memiliki kemampuan kerja yang berbeda-beda sesuai bidangnya masing-masing sehingga yang diembannya menjadi tanggung jawabnya juga. Kemampuan kinerja yang baik dapat membuat suatu lembaga atau instansi maju dan mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap lembaga atau instansi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan dari suatu lembaga atau instansi itu dikarenakan pegawai dan kinerja yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta memperhatikan apa yang menjadi tupoksinya, tugas, pokok, dan fungsi, maka sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan kepada pegawai tersebut, maka pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab. Lalu di sini ada tujuan dilaksanakannya proses mutasi pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Diperoleh data dari PIC serta staf bidang guru dan tenaga kependidikan GTK bahwa agar guru tidak mengalami kejenuhan bekerja di tempat tugasnya perlu dilakukan rotasi secara berkala atau periodik.
Hal inilah kemudian kiranya perlu disikapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pentingnya peranan rotasi dalam rangka mengurangi permintaan mutasi dalam sistem penyelenggaraan kepegawaian. Besarnya keinginan guru mengajukan pindah merupakan indikasi lemahnya sistem rotasi kepegawaian. Berdasarkan keterangan ini, kiranya beralasan bahwa kepada guru yang mengajukan kepindahan dapat dikabulkan, manakala alasan yang disampaikan dinilai logis dan guru yang bersangkutan memiliki catatan-catatan baik selama bertugas di tempat kerja asal. Hal itu pun dapat dilakukan manakala terjadi luang formasi di sekolah-sekolah yang hendak dijadikan tempat tugasnya yang baru. Mengingat rotasi kerja juga memberikan manfaat bagi guru itu sendiri. Sebagaimana komitmen guru sebelum diangkat menjadi PNS, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, maka akan memberikan manfaat tersendiri bagi guru, yaitu yang pertama, memperluas pengalaman dan kemampuan guru, karena dengan banyaknya perpindahan guru selaku PNS, maka dapat dipastikan yang bersangkutan akan memiliki banyak pengalaman. Pengalaman tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan. Lalu yang kedua, menghilangkan hambatan psikologis guru. Karena rotasi akan dapat memberikan kesegaran baru bagi guru, rasa jenuh dan depresi yang menghimpit karena kelamaan bekerja pada lokasi kerja lama diharapkan akan hilang setelah dilakukan rotasi. Suasana kerja baru diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan-tantangan baru dari tugas di lokasi kerja baru diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekerja lebih giat lagi. Lalu yang terakhir ada kendala saat proses mutasi pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kendala proses pelaksanaan mutasi jabatan memiliki beberapa dampak yang berimplikasi ke depannya, yakni seperti keinginan pegawai dimutasi atau keinginan instansi untuk memutasi kepada pegawai yang tentunya hal ini bertujuan untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk ke arah yang lebih baik ke depannya, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan. Berikut kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemindahan pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, kurang jelas serta kurang rincinya peraturan yang ada mengenai pemindahan pegawai negeri sipil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang dapat mengakibatkan penafsiran yang membingungkan para aparat penegak hukum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan hukuman tersebut. Lalu yang kedua, ada dari beberapa syarat administrasi tersebut yang sering menjadi penghambat dalam melakukan pemindahan pegawai negeri sipil, yaitu tidak dikeluarkannya surat keterangan melepas atau surat keluar atau SK dari instansi tempat kerja. Ini sering terjadi dikarenakan tempat kerja awal masih memerlukan yang bersangkutan, sehingga tidak bersedia untuk memberikan surat keterangan melepas atau surat SK. Yang ketiga, kemampuan para pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga sangat diperlukan. Jika pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dalam pelaksanaan pemindahan dapat menjadi faktor penghambat. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta memperhatikan apa yang menjadi tupoksinya, maka sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan kepada pegawai tersebut, maka pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.